Belakangan ini transaksi penipuan di bidang keuangan tuh sering banget terjadi. Halo semuanya, kembali lagi di Jendela Data episode kedua bersama tim Algoritma. Perkenalkan, nama saya Lita, salah satu data science instructor di Algoritma Academy. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang mencegah penipuan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Nah, kalau teman-teman penasaran nih, gimana sih cara mendeteksi penipuan menggunakan AI? Nah, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe buat mendapatkan informasi seputar data science selanjutnya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini transaksi penipuan di bidang keuangan tuh sering banget terjadi dan bahkan memakan hampir jutaan korban, di mana setiap setahunnya korban-korban tersebut jumlahnya mengalami peningkatan. Penipuan dapat terjadi di berbagai kalangan tanpa memandang usia ataupun latar belakang. Nah, contoh yang paling banyak terjadi penipuan di bidang keuangan itu adalah yang pertama, pencurian identitas. Yang kedua, penggunaan fake account. Yang ketiga, serangan man in the middle atau penyadapan dan pencurian password ketika user dan website melakukan transaksi. Menghindari hal tersebut, kita perlu memikirkan solusi tepat guna dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kira-kira contohnya apa aja? Yuk, langsung kita simak. Nah, di era industri 4.0 ini, pasti teman-teman familiar dengan yang namanya istilah AI dan machine learning. AI itu adalah ilmu sains dan engineering yang bertujuan untuk menciptakan computer ability yang menyerupai kemampuan manusia. Sedangkan machine learning adalah salah satu cabang dari AI yang bertujuan untuk memperoleh insight dan keputusan berdasarkan data yang sudah melalui proses training atau pembelajaran. Nah, berbicara masalah data, sebagai konsumen dalam industri perbankan maupun industri bisnis, kita pasti ketika melakukan transaksi meninggalkan jejak digital berupa data. Data tersebut dapat berisi tentang identitas diri kita ataupun transaksi yang dilakukan. Nah, dari data-data tersebut, teman-teman bisa dengan bantuan machine learning algoritma dapat membuat sebuah pola yang digunakan untuk mendeteksi penipuan. Nah, untuk implementasinya sendiri, saat ini banyak sekali startup payment gateway di Indonesia yang sudah menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk membantu mereka mendeteksi transaksi non-fraud ataupun fraud. Biasanya, mereka melakukan klasifikasi dan mencari pola atau pattern untuk mendeteksi transaksi-transaksi tersebut. Lantas gimana sih caranya menciptakan aplikasi untuk mendeteksi transaksi fraud atau non-fraud? Yang pertama adalah collect the data. Jadi, teman-teman tuh harus mengumpulkan data, semua data yang mengandung transaksi fraud ataupun non-fraud. Nah, dari data yang tersebut, kita dapat melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah implement ML algorithm. Dari data yang udah teman-teman punya nih, kita bisa menciptakan sebuah ML algorithm atau machine learning algorithm menggunakan model prediksi yang sudah disediakan oleh si machine learning. Nah, dari model prediksi tersebut, nanti kita akan bisa mendeteksi pola untuk memprediksi transaksi fraud ataupun non-fraud. Model sistem prediksi nih yang dapat teman-teman pakai itu adalah classification problem atau regression problem. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kira-kira model prediksinya itu seperti apa saja sih detailnya? Yuk langsung simak saja. Model prediksi yang pertama yang bisa dipakai oleh teman-teman adalah decision tree. Jadi, decision tree itu sendiri adalah salah satu supervised learning algorithm yang digunakan untuk proses klasifikasi maupun regresi. Biasanya nih, decision tree itu identik dengan yang namanya root atau akar dan branch atau cabang. Gitu. Nah, dari setiap root atau branch tersebut berisi kondisi-kondisi tertentu nih, teman-teman. Gitu. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut, kita dapat melakukan training pada nilai-nilainya untuk mengambil keputusan transaksi fraud ataupun non-fraud. Untuk model yang kedua nih, teman-teman bisa pakai yang namanya model logistic regression. Nah, biasanya nih model ini tuh identik dengan peluang, yaitu 0 dan 1. Seperti halnya kalau teman-teman belajar peluang dulu, pasti dia basisnya 0 atau 1 gitu ya. Nah, kemudian
model ini itu biasanya dari data yang teman-teman miliki, dia akan mengubah datanya, mengkategorikan datanya menjadi dua variabel, dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel prediktor, dan yang kedua adalah variabel target. Gitu. Nah, variabel prediktor ini apa sih? Gitu. Nah, variabel prediktor ini biasanya berisi tentang variabel-variabel data-data yang menunjang keputusan transaksi tersebut itu tergolong fraud atau non-fraud. Contohnya apa aja nih? Contohnya itu adalah di mana lokasi itu terjadi. Gitu. Yang kedua, misalkan nomor ID ya, nomor ID teman-teman. Yang ketiga, berapa transaksi yang terjadi saat itu. Sedangkan variabel yang satunya nih teman-teman, yaitu variabel target. Variabel target itu biasanya sih kalau di logistic regression dia itu biner nilainya. Dalam kasus kita nih, ketika kita mendeteksi fraud atau non-fraud, berarti variabel targetnya itu adalah fraud atau non-fraud itu sendiri. Gitu. Jadi yang pertama adalah fraud dan yang kedua adalah non-fraud. Nah, dapat dikatakan nih, model logistic regression itu sebagai hubungan cause and effect nih teman-teman, yaitu antara variabel prediktor tadi sebagai cause-nya dan effect-nya adalah variabel targetnya tadi. Nah, itu tadi contoh dua model prediksi yang mungkin bisa teman-teman pakai buat mendeteksi fraud ataupun non-fraud. Nah, sebenarnya nih teman-teman, nggak cuma dua model itu aja yang bisa kita pakai nih, masih banyak lagi sebenarnya model yang bisa kita pakai. Nah, pasti penasaran kan model apa aja nih? Nah, kalau penasaran nih teman-teman, langsung gabung aja di Algoritma Academy. Oke? Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.